Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kam min ta'atin biniyatiha wa halati syayatiha hadama itimadi alaiha adluka bal aqalani minha faduka. Ilahi wahai Tuhanku, kam min ta'atin, berapa banyak taat yang dohir, biniyatiha dengan niatnya taat yang dohir, wahati syariatiha dan keadaan bagusnya, indahnya taat, hadama itimadi telah menghancurkan, menghilangkan itimadi alaiha oleh akan berpatuhnya aku kepada taat aduka oleh adilan engkau. Bal akolani bahkan telah mencerai berikan aku min hadai taat paduka oleh karunia engkau. Ini munajat ke-15, yaitu menggambarkan tentang bahwa taat dengan kebagusannya, keindahannya taat itu hilang. Kita nggak bisa berpatung kepada taat, itu hilang oleh keadilan Allah. Bahwa kita tidak bisa berpegang terhadap taat kita. Nanti Allah yang melihat apakah itu taat kita itu ada cacatnya atau tidak. Walaupun kita menganggap itu baik, itu indah, berpegang oleh kita, taat kita. Tapi kan Allah Maha tahu. Nah, sehingga kita berpatuh terhadap taat itu akan hilang, akan hancur oleh keadaan Allah. Yang Allah Maha mengetahui tentang keadaan kita. Artinya yang dianggap kita baik, yang kita bagus, ternyata Allah itu punya cacatnya. Ya, itu nanti akan Allah lihat. Nah, itu dilihat dan itu akan Allah beri pahala sesuai dengan keadaan Allah. Kalau memang ada niat itu ikhlas, walaupun sedikit ya Allah beri pahala. Kalau nggak ada niat, ya nggak ada keikhlasan di situ, ya Allah akan beri pahala walaupun oleh kita dibagus-bagusin. Malah memperceraikan kepada aku daripada taat paduka oleh karunia engkau. Artinya kita bisa berdoa itu karena karunia Allah. Artinya kita nggak bisa berpengaruh terhadap taat kita. Itu kira intinya bait atau munajat yang ke-15 ini. Mari kita baca sarahnya. Qultu kata pesara, aku berkata, la yang bagi li abdi, ya sogianya bagi seorang hamba, ayan zuru ila syai'in min taatihi, bahwa dia memandang sesuatu kepada taatnya. Artinya jangan pandang taat itu sesuatu yang berharga untuk kita, ya. Gitu. Jangan disandingkan dengan Allah. Gitu. Jangan lihat itu berharga. Makanya saya sama jangan melihat, jangan menoleh terhadap taat kita. Allah udah dianggap kita lupa aja. Wain azomat, walaupun itu besar taatnya. Misalnya ada orang yang bersedekah miliaran, kan? Besar kan manusia, tapi jangan dilihat itu, gitu. Biarlah itu kita lupakan saja. Wala ayastahsina syai'an min ahwalihi, dan sebenarnya seorang hamba gak boleh membaik-baikan, menganggap baik sesuatu dari keadaan si amal, dalam mentajin amal, memperindah amal. Sunat amal itu baik memang. Mana gitu basirun, sedangkan Allah yang mengawas itu maha melihat. Warqabu, dan pengawas Allah ala basdomi khabirun, atas hal-hal yang tersembunyi di hati seseorang. Khabirun sangat tahu yang ke dalam-dalamnya. Artinya jangan kita terbuai atau terpesona dengan amal kita yang kelihatannya amal kita itu baik, gitu. Bagus, banyak, gitu kan. Kenapa? Karena Allah itu yang mengawasi, maha melihat, maha tahu isi-isinya, yang detil-detilnya tahu. Bisa jadi amal kita banyak cacatnya sehingga Allah lihat. Kamin taatin, maka berapa banyak satu taat ta'zumu bi aini sahibiha, ya angka besar pada pandangan pemilik taat.
Misalnya jibal, seperti perumpamaan gunung, kelihatan besar gunungnya. Nah, atau itu dianggap besar oleh kita, oleh pemilik taat itu sudah dianggap besar, seperti gunung misalnya gitu ya. La tusawi indallahi junaha bagoti, itu tidak menyamai si atau at yang besar oleh pemiliknya itu seberat atau sebesar sayap nyamuk. Nah, Allah Maha tahu. Jadi ada orang-orang yang bertaat, yang sholatnya banyak atau sedekahnya banyak. Jangan terpesona dengan itu gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan Allah, itu nggak seimbang dengan sayap nyamuk. Gitu. Wa kamin ahwalin tasfu inasobiha. Dan berapa banyak keadaan-keadaan amal yang diperbagus oleh si orang hamba yang beramal, tasfu inasobiha itu murni menurut pemiliknya, pemilik amal itu kita. Oh, bersih, nggak ada cacatnya, ikhlas kan menurut kita. Nggak ada ujubnya gitu kan. Wa ya inallah madkhulatun. Tetapi menurut Allah itu madkhulah, ada hal-hal yang masuk ke dalamnya sesuatu yang buruk. Maka taqaddama qaluhu, dan telah berlalu perkataan musonif. La kabirata illa qalabaka balduhu. Wala sagirata idza wajahaka aduhu. Tidak dianggap besar suatu amal apabila dihadapkan dengan karunia Allah. Nggak ada bandingannya kalau amal kita disandingkan dengan karunia Allah. Maka nggak seimbang. Makanya nggak ada amal yang besar di situ. Kalau dihadapkan dengan karunia Allah. Wala sagirata, dan tidak ada amal yang dianggap kecil. Idza wajahaka aluhu. Apabila dihadapkan engkau terhadap keadilan Allah. Nah, kalau Allah atau Maha Adil, kalau dilihat oleh Allah amal kita ada yang diterima walaupun kecil, maka besar nilainya. Karena Allah Maha Adil. Dan Allah akan balas itu amal. Nah, ini juga kalau kita bandingkan amal kita yang besar, yang besar oleh kita, dibandingkan dengan karunia Allah, itu sangat jauh. Makanya nggak ada amal yang besar kalau dibandingkan dengan karunia Allah. Coba kita perhatikan mata kita, ya kan, telinga kita, hidung kita, mulut kita, itu kan, semua anggota tubuh kita kalau dihitung dengan amal kita, ya jauh. Makanya jangan menganggap amal kita besar. Paman qabalahu fafadhihi adat kabairuhu sogoiro. Maka barang siapa yang membandingkan seseorang dengan karunia Allah, membandingkan seseorang dengan karunia Allah, adat kabairuhu, maka kembalilah ke amal-amal besar seseorang sogoiro, jadi kecil. Nah, kalau kita merasa besar amal kita dibandingkan dengan karunia Allah, itu sangat kecil. Paman jahu bi'adlihi, barang siapa yang menghadapkan seseorang dengan keadaannya Allah, amalnya rojaat sogoiruhu kabairo. Maka jadilah amal yang kecil jadi amal besar. Kenapa? Karena akan dibalas. Dan balasan Allah itu luar biasa. 1 rakaat, 2 rakaat pun, 2 rakaat kita sholat malam, ya kalau Allah terima itu balasannya bisa surga yang tak terhitung kenikmatannya, nggak terbayang gitu ya kenikmatannya. Kalau memang kita hadapkan dengan keadaan Allah. Tapi kalau kita hadapkan dengan karunia Allah, walaupun kita anggap besar amal kita, itu nggak ada bandingannya. Wadhalika, dan penjelasannya itu qolahuna berkata di sini, kam min taatin binatiha. Berapa banyak satu taat dengan niatnya taat, binamaitiha, dengan tumbuhnya, dengan tumbuh besarnya taat, wakasotiha, dan banyaknya taat, hada ma'aitimadi alaiha aduka, maka hilanglah
berpatuhnya aku terhadap amal aduka oleh kalian engkau. Artinya, kalau kita melihat amal itu besar, kalau kita berpatuh terhadap amal itu, maka dengan adanya Allah itu akan hilang, akan hancur. Ternyata itu cacat. Atau sebaliknya, andai kata kita walaupun besar, lalu kita yakin dengan adanya Allah dan kita ikhlas bahwa itu terima semuanya, maka itu besar nilainya. Berarti kalau besar gitu, amalnya, sedikit pun akan dianggap besar. Artinya nazari ila adlika, artinya pandanganku terhadap keadilan engkau. Falamma nazaratu ila adlika, maka tatkala aku melihat, memandang kepada keadilan engkau, talasyat amali wad mahalat ahwali, maka terkelupaslah amal-amalku. Artinya pasti tidak ada apa-apanya gitu ya. Wad mahalat ahwali, dan sia-sialah keadaanku dalam memperbaiki amal kalau kita melihat keadaan Allah, karena pasti kita banyak cacatnya. Makanya kita jangan terpesona dengan amal kita. Lupakan aja amal kita. Bahkan min halatin sayyidatiha, dan berapa banyak keadaan baiknya itu amal, indahnya amal, warafatiha, dan tingginya amal, fala nadartu illa adlika, tatkala aku melihat kepada ajaran engkau, wa syiddati munaqashatika, dan kerasnya atau besarnya atau kuatnya munaqashah engkau, bantahan engkau, in hazamat wa tarashat, maka hancurlah dan terkelupaslah gitu amal-amal itu. Ba'aqolani minha, bahkan mencelebrekan aku minha daripada amal itu. Bi'anzalat nisbatuha anni, bahwa hilang nisbahnya amal daripadaku. Fadluka oleh karunia engkau. Wa hidayatuka, oleh hidayah engkau. Artinya itu bukan amal kita, gitu maksudnya. Itu bukan amal kita. Artinya nggak dinisbatkan kepada kita, tapi itu dinisbatkan kepada keadilan Allah, kepada hidayah Allah. Bahwa kita bisa beramal karena Allah dan hidayah Allah pada kita. Wa taufiqika, dan taufik engkau. Artinya mencelebrekan dengan maksud bahwa hilang dinisbatkannya amal kepada kita. Artinya itu bukan amal kita. Karena kita bisa beramal itu karena Allah beri kekuatan, kemampuan pada kita, dan Allah beri hidayah pada kita, dan Allah beri taufik pada kita, sehingga kita mampu untuk melakukan amal. Falam tabqali ta'atun, maka tidak ada tertinggal sedikit pun milikku satu taat pun. Artinya itu bukan milik kita, taat itu milik Allah yang Allah titipkan pada kita untuk diamalkan dengan taufik dan hidayah Allah. Wala halun, dan tidak ada hilang, tidak ada sedikit pun tersisa kepadaku halun, keadaan amal baik buruknya. Waraja azalika ila fa'ilil muhtaril kabir muta'ali, maka kembalilah itu semuanya amal-amal kita atau taat kita itu kepada pemilik atau pelaku yang sebenarnya. Al-Mukhtar, yang suka memilih kepada kita, milihnya itu. Al-Kabir, yang sangat besar, yang agung. Al-Mutali, yang sangat tinggi. Wajibu alal abdi, maka wajib atas seorang hamba ada yang saliho min amalihi, bahwa bahwa dia itu mengelupaskan min amalihi daripada ilmi dari ilmunya, wa amil amalnya, walihi dan halnya, keadaannya, wa nasinadinya, wa rohidah ruhnya, walihi dan daya upayanya, wa kuatin dan kekuatannya. Mesti gitu, mengelupaskan itu, bahwa kita gak punya ilmu, gak punya amal, gak punya keadaan, gak punya jiwa, gak punya ruh,
nggak punya kekuatan, nggak punya daya upaya. Karena itu semua adalah pemberian Allah. Nah, sehingga nisbatnya kepada Allah. Nisbat apa? Kepada Allah. Jangan kita berpaku terhadap amal. Makanya kita mesti kepada Allah bersama tubuhnya, jangan kepada amal. Karena itu nisbat itu kepada Allah, bukan buat kita. Bukan milik kita. Milik Allah semuanya. Maka dalam hal kita meminta perlindungan pun, kita minta sama tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yalqa fakiron. Maka tinggal kita tuh fakiron, sangat putus sekali, fakir. Baina dai caidihi, di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdan sebagai hamba, mamlukan yang hamba sahaya. Takdiru alai syai'in, yang enggak mampu sedikit pun terhadap sesuatu. Itu maksudnya, artinya kesimpulannya bahwa kita itu hamba saya yang enggak punya kemampuan apapun, sangat fakir, sangat butuh pada Allah. Itu kesimpulan daripada munajat yang ke-15 ini. Lanjut. Qala ba'du berkata sebagai ulama, wallahu ma gosok fi bahril fana. Wallahu belum Allah ma gosok tidak gosok ya. Gosok itu menipu ya. Fi bahril fana'i wallahi demi Allah. Ma gosok fi bahril fana'i, tidak menipu di lautan fana illa man ba'a nasahu min Allah. Kecuali orang yang menjual dirinya dari Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, sehingga Allah membeli dari orang-orang mukmin anfusahum dirinya wa amwalahum, dan harta-hartanya, bi an lahumul jannah, ialah bahwa Allah ganti lahum bagi mereka ajana surga. Magosotnya menyelam. Magoso fil bahril fana'i, tidaklah menyelam seorang. Wallahi demi Allah. Magoso fi bahril fana'i, tidaklah menyelam seseorang di lautan fana, artinya menghilangkan jati dirinya di hadapan Allah. Gak punya apa-apa, gak punya kemampuan apa, gak punya sedikit pun dirinya. Gitu. Illa man ba'a nasahu min Allah. Jadi orang yang menjual dirinya untuk Allah, pada Allah. Jadi memang kalau kita memahami bahwa kita itu memang gak punya apa-apa, termasuk amal kita pun, termasuk diri kita pun, itulah kita menyelam di dalam lautan fana. Bahwa kita nggak punya apa-apa, nggak memiliki apa-apa, itu semua milik Allah, termasuk amal kita pun milik Allah. Artinya ketika beramal udah nothing terus ada untuk Allah gitu. Nah, tentu Allah akan membalas, yaitu Allah membeli dari orang mukmin, belinya dan hartanya dengan surga balasannya. Kaifa yahudu fi bahril haqaiqi, bagaimana orang akan fokus, terjun, mendalami pembicaraan di dalam lautan hakikat. Man, orang lam yakhlus amaluhu, orang yang tidak ikhlas amalnya, ilmuhu wa amaluhu, ilmu dan amalnya tidak berzaib. Wasyarofatul haqi, dan bermula memperjalankan hak, menggunakan hak atau beraktivitas dalam kehakan gitu. Ilhamki, mengambil dengan kebodohan yang terpuji, ala sahili, atas orang yang di pinggir ya, itu di pinggir pantai ya. Yaruduna min man la yakhlusu, membebaskan orang yang tidak ikhlas. Wa in ikhlas, di mana ikhlas hadza ini, iman wasala illa hasahi li zalika bahri, bagi orang yang sampai ke tepi lautan, santai saja. Fakaifa biman yang karihu wa yasadiqu bihi. Nah, bagaimana orang yang mengingkari Allah dan tidak membenarkan Allah? Oh, yasyiru ilaihi munharifan duna istiqomatin, atau mengisyaratkan kepadanya munharifan, padahal munharif munharif inharofa itu mengubah ya. Duna istiqomah, tanpa istiqomah, artinya itu tidak teguh. Jadi intinya orang yang mencari
menjalankan hak ya, dengan ya. Intinya orang yang menjalankan hak ya, itu saja masih dianggap masih ada di pantai lautan, gitu. Karena nggak ada keikhlasan. Bagaimana orang yang memang dia mengingkari Allah gitu dan dia membenarkannya. Orang yang menuju Allah saja gitu ya. Menuju Allah masih dianggap itu masih baru sampai kepada pinggir pantai gitu kan, di pinggir lautan. Bagaimana orang yang mengingkarinya? Pasti jauh sekali kepada pantai itu. Itu barangkali pembacaan kitab ini salahnya maaf tadi ada yang kurang tepat barangkali di akhir-akhir tadi. Maaf ya kesalahan. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.